adalah menghadirkan wakil-wakil perantara kita kepada Nabi, yaitu guru-guru, ustaz-ustaz kita. Maka semakin bertambah keberkahan kemuliaan kita di malam hari ini dengan hadirnya guru-guru kita. Mudah-mudahan habaib kita, guru-guru kita, dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, di perkumpulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi besar Muhammad SAW, juga para nabiin, siddiqin, wa syuhada wa sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana kita mengawali daripada kitab Aqidatul Awam. Ini kitab yang penuh keberkahan. Kenapa kok harus buka kitab Aqidatul Awam? Karena kitab ini sungguh luar biasa. Jadi Habib Umar kemarin pas datang ke Jakarta, ke Indonesia, ya, salah satu yang diperintahkan di dalam di dalam pertemuan-pertemuan beliau adalah menguatkan kita di dalam tauhid, di dalam ilmu tauhid. Ya, sudah ilmu tauhid, baru kita memperkuat daripada ilmu fikih. Kemudian setelah itu baru kita daripada ilmu-ilmu tasawuf. Ya. Maka tidak mungkin bisa kita kebal di dalam ilmu fikih tanpa kita mengenal ilmu tauhid. Jadi harus ilmu tauhid dulu. Ya, menguatkan keimanan kita, menguatkan daripada isi kita, baru memperbaiki zahirnya. Batinnya sudah baik, baru zahirnya. Sudah zahirnya, baru keseluruhan zahir dan batinnya diperbaiki dengan ilmu tasawuf. Dalilnya apa mempelajari ilmu tauhid ini? Yaitu diantaranya di sini disebutkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Artinya telah beriman Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendahului daripada beriman. Beriman dengan apa? Yaitu dengan Al-Quran. Karena mungkin Nabi Muhammad SAW turun kepadanya firman-firman wahyu kepada beliau tanpa beliau mengimani apa yang turun kepada beliau. Oleh karena itu Allah katakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rasul telah beriman nih Rasul Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, bima unzila ilaihi, dengan apa saja yang telah diturunkan kepadanya, yaitu dengan Al-Quran. Jadi yang beriman pertama siapa? Ya Rasul dulu, Nabi Muhammad. Yang diturunkan dari Tuhannya wal mu'minun, dan segenap orang-orang yang beriman. Yaitu ada namanya rukun Islam, ada namanya rukun iman, ada namanya ihsan. Ya, ini yang sangat sedikit daripada umat Nabi Muhammad yang mempelajari banyak di dalam masjid-masjid, pengajian-pengajian yang dibahas ilmu fikih, padahal ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan dengan rukun iman itu penting. Bagaimana bisa memperbaiki rukun Islamnya, yaitu dengan menguatkan rukun imannya. Apa sih itu rukun iman? Bukan cuma beriman kepada rukun iman, tapi mempelajari bagaimana apa isi kandungan di dalam rukun iman, yaitu namanya ilmu tauhid. Orang yang mengetahui daripada rukun iman itu namanya mukmin. Orang yang beriman adalah mukmin. Adapun orang yang sudah masuk Islam, orang yang mengamalkan daripada rukun-rukun Islam, itu namanya muslim. Apakah orang muslim itu sama dengan orang mukmin? Berbeda. Tapi kalau orang muslim, orang mukmin pasti orang muslim. Tapi kalau orang muslim belum tentu mukmin. Inya sholat, ada sebagian saudara-saudara kita inya sholat, waktunya puasa, waktunya dia zakat, waktunya dia haji. Tapi ibadahnya itu bukan didasari dengan keimanan, dia dasari dengan kebiasaan. Ibadahnya ibadah,
tapi tidak ada nilai-nilai keimanan di dalam hatinya. Ini naudzubillah nih. Di antaranya seperti apa? Inya sholat lebih baik, inya haji, waktu orang haji, waktu umroh, tapi dia tidak anti dengan sholawat kepada Nabi. Paling maulid Nabi, kisah apa paling anti maulid Nabi bersolawatan kisah apa? Padahal Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ayo kalian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka amanur rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman. Ya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Rasul sudah beriman. Apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran? Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Zalikal kitab. Itu Alif Lam Mim, Zalikal kitab. Kitab itu Al-Quran itu la raiba fihi, tidak diragukan di dalam isi kandungan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa yang ada kandung di dalam kandungan Al-Quran itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu beriman dengan perkara yang ghaib, perkara yang tidak nampak. Nah, maka Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang beriman pertama kali yang mengimani dari apa yang Allah turunkan kepada mereka. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, kullun, semua orang yang beriman ini apa? Amana billah, mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitab suci Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, beriman dengan rasul-rasulnya. Setelah beriman, mereka apa? Mereka mengatakan, kami telah kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain. Artinya membedakan apa? Tidak membedakan Rasul. Kalau di agama saudara-saudara kita yang orang-orang Yahudi, mereka membeda-bedakan. Kalau orang Yahudi ini siapa? Inya umatnya siapa? Mengimani siapa? Mengikuti siapa? Yaitu mengikuti Nabi Musa. Berimankah orang Yahudi dengan Nabi Isa? Tidak beriman mereka. Yang mereka taati adalah Nabi Musa. Begitu juga saudara-saudara kita Nasrani. Ya, dia beriman kepada Nabi Isa aja, tapi kita tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita orang-orang yang beriman, yang mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW, kita beriman sebagaimana imannya Nabi Muhammad SAW, yang mereka tidak membedakan, tidak memisah-misahkan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Ya, seperti kita alhamdulillahirabbil alamin. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Kadang-kadang kita membedakan satu rasul dengan yang lainnya. Tapi di dalam keyakinan dan keimanan perintah Allah bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi kita adalah imamul anbiya wal mursalin. Memang kita ada membedakan antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semua Nabi Ismail. Kita tidak sama, kita mencintai dan beriman kepada mereka, tapi di dalam ajaran kita sebagai umat Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad adalah pemimpin penghulunya para nabi dan rasul. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, keluarga, sahabat, pengikut dan pecinta serta keturunan beliau sampai hari kiamat. Kemudian dan mereka mengatakan